Sementara Liverpool, Van Dijk yang awal musim sampai sekarang itu kemarin mainnya keren banget. nggak terlalu bagus, kemarin keren banget. Joe Gomez yang 99% main hancur, kemarin main keren banget. That's why gue akui, gue happy Arsenal berada di papan atas kalau bisa selama mungkin. Tapi kalau bicara soal permainan, kita harus masih improve banyak. Vini itu kan kenceng banget. Ditaruh Sergio Roberto. Sergio Roberto sama you kalau adu sprint 11-12. Ya gitu. Coach, terakhir. Ya. Kalau ditawarin jadi ketum PSSI, oke? Banyak yang usul. Tergantung situlah. Tergantung gua. Banyak banget tergantungnya. Oke, kita ketemu lagi dalam Jasaye, obrolan bola, episode spesial Bapak-bapak. Welcome back, Coachy. I need holiday. No, Jadi I will do it. sekarang gue lebih refresh, apalagi menjelang Piala Dunia kan. Setoran banyak masuk. Banyak kerjaan. Jadi gue harus fresh. Dan beruntung gue sebelum, ya Oktober waktu yang pas lah untuk pergi. This is your happiest time ya? Ya. Iya dong. Dia kontrak gila, pandit banget, panen duit dia. 6 perusahaan udah kontrak Coachy. Masih nunggu ya? Masih ada beberapa. Sabar. Piala Dunia masih sebulan. Jadi kalau bisa Piala Dunia tiap bulan di Coachy. Dan Arsenal lagi leading. Lo kayaknya nggak terlalu happy Arsenal leading? Enggak. Karena kan gue selalu Leading bilang. itu pertama kali loh. I really don't care. This is the Betul, the best start untuk Arsenal. Never ever. Tapi kita harus realistis. Ini untuk fans Arsenal, kita harus realistis. Secara permainan, Ya. Arsenal masih di bawah Liverpool sama City. Fair aja. Cuman, somehow gue nggak tahu, musim ini luck-nya gede banget. Gue juga nggak bisa pungkiri bahwa permainan lebih bagus. Lebih variatif. Dari tahun lalu ya lah. Iya. Sekarang keren. Lebih variatif, keren. Ada Gapsus ya. Hanya kelihatan sekali bahwa kayak kemarin. Kemarin itu harusnya mereka nggak menang. Lawan Liverpool. Iya kan? Bukan lawan Leeds. Lawan Leeds. Golnya Saka itu kan 2 juta shooting baru sekali dapat kayak gitu. Penaltinya Bamford nggak masuk. Golnya Bamford dianulir, pelanggaran tipis banget. Atau kalau nggak kesentuh dia dorong Gabriel kan, itu juga tipis banget. Jadi untuk gue sih it's okay aja, karena gue masih mungkin agak trauma ya dengan musim lalu, 2 musim lalu, 3 musim lalu. Selalu ya di awal bagus ya. Selalu bukan gitu. Tahun lalu hancur ya. Selalu banyak kerugian, kartu merah lah, penalti yang harus dapat nggak dapat. Sekarang kalau dapat penalti oke, layak, tapi diberikan penalti, gue nggak tahu, anginnya lagi dapat aja. Termasuk wasit kayak berpihak banget sama Arsenal ya. Mungkin, I don't know. Cuman yang jelas dari sisi permainan, progress ya, for sure, jauh lebih bagus. Cuman kalau harus dibandingin apple to apple dengan Liverpool, Tapi menang dong lawan Liverpool. Iya, menangnya kan juga adu penalti gol terakhir. Dan Liverpool kan lagi nggak konsisten. Iya. Itu main di home. Nanti ketemu di Anfield, bisa menang lagi nggak? I don't think so. Tapi berat. Celebrate dulu lah. Gue kan selalu posting tiap weekend kalau berada di rank 1, gue screenshot table-nya. Tapi lu nggak suka tuh, jangan nyari yang nggak ada, lu ngeledek MU banget. Nomor 5 ini sekarang. Gue nggak bilang gitu, gue hanya bilang enjoy the moment. Iya, ya, yang kalimat yang kedua itu. Dan banyak banget yang ngikutin, jangan nyari yang nggak ada. jadi untuk gue sih, gue menikmati. Of course, I'm happy Arsenal di atas kan. Tapi kalau dibilang dari permainan, masih belum stabil dan masih terlalu tergantung sama Odegaard. Jadi kreativitas ini nggak boleh tergantung sama satu pemain. Coach, lo merasa nggak, Coach? Gue bukannya karena gue MU ya, bahwa banyak sekali keputusan-keputusan wasit yang merugikan MU di game-game terakhir ya. Musim ini ya.
Iya. Betul. Ada yang mestinya dikasih penalti. Gua akui, enggak. ya. Musim ini ya, tapi ya tiap tahun itu berubah ya. Nah, sementara 2 tahun lalu MU dibilang wah selalu dibilang wasit. Diuntungkan, ya. Ya. Dan memang gue itu sampai pernah research. Gue kan paling males research gitu. Ya. Gue research berapa kali MU dapat penalti. Itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Lu tahu yang Fernandes? Ya, itu MU itu nomor 1 dan Arsenal jauh nomor 10 kalau nggak salah. Cuman ya that's why gue akui gue happy Arsenal berada di papan atas kalau bisa selama mungkin. Tapi kalau bicara soal permainan, kita harus masih improve banyak dan terutama bermain seefektif dan seefisien kayak MU, Arsenal masih belum. Kayak Liverpool sama City, Arsenal masih belum. Oke, Coach, yang juga mengagetkan itu adalah akhirnya, sebentar tuh. Kemarin menurut yang Ronaldo waktu lawan Newcastle United, itu pantas nggak? Golnya itu sah atau memang itu kartu kuning? Kalau kartu kuning atau enggak, gue nggak tahu karena kita nggak tahu apa yang disampaikan kepada mungkin ucapannya atau apa ya? Seperti dan reaksinya mungkin agak berlebihan. Di luar kuning. Tapi itu nggak gol. Memang aturan nggak gol atau boleh tidak gol? Itu gini, FIFA itu membuat aturan yang seringkali direvisi agar pertandingan ini berjalan semaksimal mungkin, se-enjoyable mungkin. Aturannya memang kalau seandainya kita nggak tahu kapan wasit peluit. Kalau di peluit memang bisa kalau tersentuh bola itu udah dianggap on. Itu udah dianggap on. Oke. Tapi banyak juga kasus di mana bola disentuh itu untuk memberikan ke temennya agar temennya yang ambil. Dan in this case, gue sebagai wasit, gue akan melakukan hal yang sama. Pemain yang sentuh bola itu ingin disentuh sangat pelan. Dia berikan ke kipernya agar kipernya yang ambil. Nggak mungkin dia ambil bola pakai tangan kasih ke kipernya. Jadi harus dengan kaki. Nah, jadi situasional. Wasit itu harus bisa merasakan hal seperti itu. Tapi interpretatif banget dong. Enggak. Kita harus tahu pelanggaran itu ada di areanya di luar kotak penalti Newcastle, di mana skor 0-0, di mana Newcastle tidak unggul. Jadi unsur ulur waktu itu nggak ada. Atau tidak begitu signifikan. Beda kalau Newcastle unggul 1-0. Tapi nggak gini. Tapi kalau disahkan pun nggak ada masalah juga kan? Bisa ini kan disahkan. Subjektivitas seorang wasit juga kan? Betul. Justru itulah indahnya sepak bola. Bukan ngacoknya sepak bola. Enggak. Sepak bola tidak boleh dirobotkan atau didatakan. Oke? Human factor itu tetap ada. In this case mungkin MU dirugikan. Tapi next time kan bisa diuntungkan. Ya kan? Jadi cuman kalau gue melihat situasi di mana harusnya bola itu lebih jauh di shooting, di mana di area situ masih banyak di cover sama pemain MU, untuk gue wajar tujuan pemain adalah memberikan bola ke kiper agar kiper yang bisa mengambil. Ya, ini penjelasannya, ini perlu kita tahu karena itu masih dibahas. Karena gue lihat tweet-tweet, posting-posting bahwa MU dikalahkan oleh gagal dimenangkan oleh wasit. Itu. Ya, kalau untuk case itu. Tapi yang lain kan ada yang Ronaldo jatuh ya, apa Bruno. Oke. Kembali lagi kalau soal itu Arsenal pun sering dirugikan. Dalam arti pelanggaran yang tidak diberikan. Contoh kemarin si Lewandowski disentuh dari belakang, bola nggak kena sama sekali, nggak dikasih penalti juga. Padahal itu di kotak penalti. Kalau ikutin aturan itu penalti. Tapi kembali lagi ke wasit. Wasit merasa mungkin ada unsur divingnya, memang disentuh tapi tidak terlalu berat. Nah, hal-hal kayak begitu itu nggak ada parameternya. Semua kembali walaupun udah dicek oleh VAR ya. VAR itu kan hanya membantu. Video assistance referee. VAR itu hanya membantu membuktikan kepada wasit. Yang memutuskan judgement-nya tetap dari wasit ya. Ini loh, kira-kira dari sudut ini bisa. Ujungnya mengambil keputusan tetap wasit yang bisa subjektif, yang mungkin kadang debatable. Oke, Coach. Ini kabar buruknya, Ajax yang lo bangga-banggain sekarang out dari UCL dan golnya parah-parah ya, kebobolannya. Gue nggak banggain Ajax, namun gue menikmati permainan Ajax. Oke.
Karena gue banggain FC Utrecht bukan Ajax. Jadi gitu ini tolong diluruskan. Tapi kan kalau ngomong Ajax Oh iya, karena permainannya sebenarnya nggak begitu heran. Ini bukan karena pelatihnya aja, tapi karena pelatih juga bukan tukang sulap. Oke, pengaruh dari terus. Nah, pengaruh dari penjualan pemain yang demikian banyak ya. Iya. Dan yang dijual itu pemain penting yang punya peran luar biasa. Kalau Anda punya sistem kayak City lah. City dicabut, City ini ya, dengan Pep Guardiola dengan asumsi yang nggak main Haaland, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva dan pemain belakang satu lah, Diaz atau siapa. Apakah itu berpengaruh? Pengaruh banget. Nah, sama kayak Ajax. Anthony itu pemain penting. Lisandro Martinez itu pemain penting. Iya. Timber. Mazraoui pemain penting. Gravenberch itu pemain penting banget. Dan 4-4 ini hilang. Pemain yang dibeli adalah pemain muda yang investasi untuk jangka panjang. Oke. Bukan pemain yang langsung jadi. Maka dari itu, dan ini sering dialami Ajax, agak naik turun, dan sekarang mungkin di Champions League agak di Eredivisie tetap rank 1 kok. Memang jaraknya sangat tipis dengan PSV dan Feyenoord. Tapi di UCL juga, UCL grupnya kan berat. Ada Napoli yang lagi on fire, betul. Ada Liverpool. Beda dengan grupnya grup kolang-kaling itu, grup apa itu? Grup B. Ada yang Brugge ya, Pak. Bukan Porto, grupnya Atletico Leverkusen. Grupnya Spurs. Itu kan grup kolang-kaling itu. Grup yang nggak layak masuk Champions League, yang harusnya main di WL gitu loh. Nah, itu kan beda. Sekarang lu ketemu Napoli yang lagi on fire, mainnya bagus banget, ketemu Liverpool yang memang kualitasnya pasti masuk 4 besar lah. Kasarnya begitu. Oke. Dan Ajax agak terseok, ya wajar-wajar aja. Barcelona dong. Lu kan selalu ngebanggain Barcelona calon champion hancur, bro. Baru parah. Dan parahnya itu bukan kemarin. Parahnya bukan hanya di Champions. This season itu parah banget. Yeah. Kita flashback sedikit. Pada saat Xavi ambil alih Barca, itu pemainnya bapuk semua kan? Ya. Tapi Xavi masih bisa bermain bagus. Oke? Masih bisa bermain bagus dengan pemain jelek-jelek semua. Musim ini diberikan 8 pemain. Keren-keren dong. Hancur-hancuran mainnya. Lewandowski. Pemainnya keren-keren. Keren yang diambil ya. Mainnya hancur. Kenapa? Satu, pilihan pemain. Kedua, sistemnya tidak sesuai dengan kapasitas pemain. Ketiga, dia prioritaskan La Masia. Jadi pemain Spanyol, terutama Spanyol, tahun lalu itu Torres lah. Main jelek banget, tetap jadi starter. Musim ini, Gavi. Sergi sering dimainin, si Rafinha. Jadi pemain yang menurut dia bagus itu padahal jelek. Torres, Eric Garcia, Rafinha itu dia yang mau beli. Itu mediocre banget 3 pemain. Sekarang ketemu Madrid, kalau kita ketemu Madrid sama kayak MU ketemu Liverpool, ini kan udah masalah mental. Betul. Iya kan? Bukan hanya teknis apa. Ini masalah mental. Bek kiri dipasang bocah dari La Masia, Balde. Di bench ada Alonso sama Alba. Yang lebih baik ya. Di kanan lawan lu Vini. Vini itu kan kenceng banget. Ditaruh Sergio Roberto. Sergio Roberto sama kalau adu sprint 11-12. Jangan gitu lah. Ngerti nggak? This guy is so slow, dan I don't get it. Dan beneran, gol pertama Vini. Berkat Vini juga kan. Dia nggak cetak gol, tapi berkat dia. Nah, ini yang gue kadang nggak bingung. Kalau orang iya tapi Bellerin cedera. Nah, lu kan punya Kunde. Kunde lu bisa pasang di situ, lu bisa main 3 back. There is many option di mana Xavi seringkali mengambil keputusan yang salah. Dia menerapkan sistem yang salah. Sehingga gue bilang tadi di DPI, kita bahas ini, gue bilang, gue nonton Barcelona itu sekitar 40 tahunan, baru musim ini, pertandingan belum selesai, gue matiin, gue nonton Netflix. Karena lebih menghibur. Karena Barcelona this season, hanya karena mereka kebetulan sebelum lawan Madrid mereka rank 1,
terus lu bilang, bagus. Kagak ada bagus-bagusnya. Dan terbukti, lawan Inter 2 kali nggak bisa menang. Inter di Serie A, Liga keempat, di mana mereka masih terseok-seok loh. You cannot even win from Inter. Ini lampu merah kah? Atau lampu kuning kah untuk Xavi? Lampu merah untuk Xavi. Untuk gue iya. Kemarin belum teruji dia sebagai pelatih coach, walaupun sebagai pemain keren banget ya. Justru gue selalu bilang pelatih hebat jarang dari pemain hebat. Ini contoh lah. Kekuatan Busquets itu terkenal dari motong bola. Oke? Ya. Dia itu hebatnya pada saat di depannya ada Xavi Iniesta. Ada Xavi Iniesta, jarak antar pemain itu deket. Sehingga mereka hilang bola, Busquets bisa langsung ke depan, ruangan kecil, jarak pendek, dapat bola dia. Sekarang, Pedri terlalu jauh, De Jong terlalu jauh. Jadi di tengah tenggelam dia. Dan dia udah nggak punya speed lagi. Dia main jelek banget kemarin. Dan itu sebenarnya dia udah sering kali main jelek. Hari Jumat gue siaran di DP, gue Kamis pulang dari Amerika, Jumat gue selalu diminta siaran, gue udah bilang, harusnya Frenkie de Jong main di posisi itu. Pedri di kiri, Kessie di kanan. Kessie itu kasihan, nggak pernah dapat kesempatan, selalu main dari jadi sub. Xavi terus diberi kesempatan. Frenkie de Jong itu bukan orang yang cetak gol, jarang dia cetak gol. Memang instingnya nggak di situ. Kekuatan Frenkie de Jong adalah ngatur. Nah sekarang dia prioritaskan Busquets bukan De Jong. Menit 60, De Jong masuk, udah lain cerita. Busquets ditarik, De Jong jadi DM, udah beda ceritanya. Tengah lebih terkontrol, peluang lebih banyak. Ansu Fati masuk, berapa kali berbahaya. Ansu Fati pun nyaris nggak beri kesempatan sama dia. Dia lebih percaya Rafinya, karena dia yang minta Rafinya. Rafinya dibeli mahal, harus dikasih kesempatan. Nah, untuk gue sih, I don't care lu pilih pelatih siapa, pemain siapa. As long sistem lu berjalan. Dan sekarang terbukti, ini gue udah bilang 1 bulan yang lalu, gue nggak puas dengan Barca. Walaupun mereka berada di ring 1. Karena pemainnya dapatnya, pemain barunya keren-keren loh. Koundé, Lewy, gila ya. Dembele kalau kita bandingkan statis, dia di sayap kiri selalu jelek mainnya. Dia bisa, tapi jelek, kurang efektif. Efektifnya di kanan. Malah ditaruh di kiri. Sementara dia punya Ansu Fati. Jadi too many things yang untuk gue bikin aneh keputusannya, sehingga pemain nggak nyaman. Alasannya tim ini harus lebih dewasa, bla bla bla. Dia nggak melihat, dia nggak sportif enough untuk bilang, gue salah pilih pemain, gue salah pilih sistem. Dan Barca salah pilih pelatih. Do you think? Itu mungkin terlalu dini ya. Jadi gue masih kasih dia kesempatan kasarnya untuk merubah, untuk bisa melihat kesalahan-kesalahan dia dan merubah kesalahan. Gue seneng cuma satu bro. Apa? De Jong yang sok-sok nolak MU gara-gara cuma main di UCL, sekarang kena karma loh. Main di Europa League, semoga ketemu MU dan dikalahin MU. Makanya jadi orang jangan sombong lah. Oke, kita explore dulu bro. Ya. Nah, bicara soal baru gue mau minum explore. Nah, bicara minum dulu nggak apa-apa juga. Ya, minum dulu. Gue juga minum lah. Bapak-bapak kan harus banyak minum lah. Biar nggak seret. Nah, bicara soal explore nih Bung Helmi. Iya. Buat kalian para pemirsa yang suka explore, kalian mesti coba rokok Diplomat Evo nih. Kenapa? Karena kalian bisa dapat pengalaman merokok yang evolusioner dengan sensasi modern dan rasa mantap. Dan buat kalian semua, anak muda yang berani explore cara baru, kalian juga wajib ikutin Euforia bersama Diplomat Evo di Instagram @euforia.id. Dan ada kesempatan buat kalian menangin uang jutaan rupiah. Nah, pastikan juga untuk follow Instagram @euforia.id untuk informasi lebih lanjut. Siap, kita balik lagi dari Evo, kita kembali ke laptop. Bro, untuk pertama kali akhirnya City ya bisa dikalahkan, dan mengalahkan adalah Liverpool. Gue sih bisa duga kemarin ya Liverpool bisa ambil. Menurut lu gimana? Enggak. Kalau kita lihat dari permainan, dari peluang, kalau golnya Foden itu nggak dianulir, skor 1-1. Iya. Gue bilang, dan kesalahan fatal itu hanya satu sekali terjadi yang distrap oleh Salah, Cancelo.
Cancelo itu 99% selalu main bagus. Kemarin main jelek. Foden selalu main bagus. Kemarin main jelek. Oh iya, Foden. Kevin De Bruyne selalu main bagus. Kemarin main jelek. Dan Haaland nggak terlalu berkembang ya, Bro? Karena nggak ada yang supply. Nggak ada yang ada supply. Jadi selalu dipotong sebelum kena di Haaland. Sementara Liverpool, Van Dijk yang awal musim sampai sekarang itu Kemarin mainnya keren banget. nggak terlalu bagus, kemarin keren banget. Joe Gomez yang 99% main hancur, kemarin main keren banget. Jadi this is football. Dan Harvey Elliott. Correct. You cannot predict football. Karena football itu adalah momentum. Di mana kita mendapatkan form atau tidak. Dan yang melakukan tetap manusia. Selama manusia yang bermain, kita nggak bisa prediksi seperti apa berjalan pertandingan. Dan yang hebatnya dari Liverpool, dari detik awal Liverpool sudah menunjukkan bahwa mereka eagerness, keinginan untuk menang, fighting spirit itu luar biasa. Dan kalau dibilang skor, gue bilang berdasarkan pertandingan harusnya ini seri. Ya. Tapi ya, this untuk is football. all statistik kemarin City unggul. Ya. All statistik. That's Possession, akurasi. That's why, maka dari itu, kebetulan mereka nggak bisa cetak gol, dan mereka cetak 1 gol di anulir. That's okay, it happens. Liverpool yang menang. Tapi kipernya keren banget ya, Alisson Becker. Siapa? Oh, Becker. Berapa kali save-nya ya? Becker itu ada yang tanya, gue lupa siapa. Coach lebih bagus Ederson atau Becker untuk timnas Brasil? Enggak, gue bilang Alisson lebih bagus. Lebih matang. Kalau menurut gue sama lah. Mungkin dua-duanya keren lah kemarin. Dua-dua keren, tapi gue lihat Alisson secara mental lebih stabil. Dan golnya Salah itu kan dari dia asisnya. Beruntung banget Brazil ya, punya 2 kiper yang menurut gue sih 11-12 lah. Level dunia. Ya. Level dunia. Betul. Padahal dulu secara tradisi Brazil tuh jarang punya kiper. Karena semua orang Brazil kepengen jadi Pele, kepengen jadi Neymar. Iya dong? Betul. Iya, betul sekali. Iya kan? Kepengen jadi Ronaldo. Kipernya dua-dua bagus kemarin, betul. Tapi ya satu kesalahan fatal Cancelo, dan kesalahannya itu benar-benar fatal. Itu kan bola itu dari corner kick diambil sama Alisson, ditendang. Salah itu jaraknya 10 meter. Oke. Lari ke Cancelo. Ya. Bola datang, Cancelo lihat ada 2 pemain City yang sudah mendekati. Oke. Tapi kenapa dia ambil langsung? Kenapa dia tidak delay? Dia tinggal mundur 1 langkah, biar Salah pegang bola, dia hold Salah untuk 2-3 detik agar temennya kembali bisa mengcover. Malah diambil langsung. Itu fatal. Tapi Cancelo emang jelek kemarin. Saya pikir Coach, dulu kan waktu City mengambil Haaland dan Liverpool ngambil Nunez, gue pikir 2 pemain ini agak mirip-mirip lah. Kemarin Nunez bilang jelek banget. Selfish. Itu sebenarnya 2 kali kesempatan ya? 2 kali ambil keputusan yang salah, dan yang ketiga dia finishingnya jelek banget. Yang di chip itu kan gila, itu benar-benar jauh lah kalau Nunez. Ya itu kan mestinya Salah udah kosong tuh ya. Dan dia nggak mau tuh. Dan yang kedua Carvalho kosong, malah dia passing ke tiang jauh. Padahal Carvalho itu di tengah dalam posisi yang peluangnya lebih besar untuk bisa cetak gol. Itulah. Coach, gue dengar lu banyak sekali diminta oleh wartawan-wartawan asing untuk nanya tentang peristiwa Kanjuruhan ya? Ya, gue juga kaget. Jadi perbedaan waktu kan 11 jam. Waktu itu gue di Toronto kalau nggak salah. Gue ditelepon langsung sama Al Jazeera, itu jam, Coach bisa nggak? Nah di sana itu udah jam 10-11. Gue bilang oke, bisa asal langsung karena gue lagi di luar, gue harus gue mau tidur gitu. Akhirnya dapat 2 kali live itu dengan Sky News sama Al Jazeera. Nah, sama ITV itu taping, sama RCTI sempat taping, sama Reuters juga sempat. Reuters lewat WhatsApp kalau nggak salah. Tapi ada beberapa yang gue tolak karena jam aja atau enggak. Pas gue tidur mereka WhatsApp. Deutsche Welle kalau nggak salah, Perancis, sama China sempat siaran. China Morning Post. Ya, terus sama ada beberapa lah. Gitu. Dan ya gue seperti biasa gue menyampaikan yang menurut gue itu terjadi, sesimpel itu. Ya, gue tuh saya tahu apa Coach udah ngomong sendiri, sudah juga diwawancarain di mana-mana gitu. Ya. Mungkin di sini bisa apa sih yang harus dilakukan terhadap PSSI, Coach? Banyak. PSSI itu yang salah bukan
gini ya, orang selalu bilang ketum out. Oke, gue juga setuju. Ini tanggung jawab moral. Mungkin secara eksplisit dia tidak bertanggung jawab atas kejadian karena itu panpel. Oke, itu gue bisa terima. Tapi secara moral itu masih ada tanggung jawabnya. Dan etika. Dan kalau beliau berjiwa besar itu harusnya mundur. Oke, itu satu. Di sisi lain kita lihat 20 tahun terakhir lah. Semaju apa sih sepak bola kita? Dengan pergantian puluhan exco. Gue sendiri mengalami Agung Gumelar, Nurdin Halid, Johar Arifin nyala, empat ketua. Kalau nyala kan masih pendek banget lah, ya kan. Lebih ke Nurdin Halid sama Johar Arifin itu gue mengalami sendiri. Pada saat itu kan gue pegang futsal. Terus kalau gue pantau sepak bola, apa yang berubah? Nggak ada, nggak banyak berubah. Tapi sekarang prestasi kita lagi bagus loh, Coach. Enggak, dengan Sintayong gitu-gitu. Absolutely. Cuman apakah kita hanya menilai dari sisi prestasi timnas, dan kalau bagus kan nanti baru terbukti di Piala Asia. Apa kita bisa survive grup nggak? Ya kan? Kalau kita nggak bisa survive grup, ya gitu-gitu aja. Tapi gue juga salah satu orang yang mendukung Sintayong untuk stay, di mana ada masanya waktu itu 10 dari 12 exco pengen Sintayong dipecat. Gue enggak. Gue bikin video yang nonton ya 500-600 ribu. Bilang untuk gue Sintayong stay. Karena dari sisi permainan. Cuman sepak bola Indonesia itu kan bukan hanya timnas utama. Bukan hanya timnas kedua. Dan kita pernah bikin video kan tentang masalah itu. Perlunya pembinaannya dan kompetisi berjenjang. Iya, dan juga infrastruktur administrasi. Yang harus dirubah. Maka dari itu, kalau itu semua tidak dirubah, hanya merubah ketum dan exco, nggak akan kemana-mana kita. Ya. Sintayong, lo setuju dengan sikap dia mau mundur juga? Kalau ketum dimundurkan atau mundur? Oke. Ini gue sempat bikin video juga. Jadi yang dilakukan Sintayong, yang dia statement di Instagram dia adalah budaya Eropa itu pada saat kita mulai bersama, kita berhentinya bersama. Budaya Korea. Entah itu apa yang terjadi. Ada istilahnya. Ya. Jadi gue melihat dia itu bukannya mau mundur, dia hanya ingin menunjukkan sikap solidaritas. Yang gue kritik mungkin cuma satu, timingnya salah. Di mana kita lagi berduka atau fans sepak bola Indonesia lagi berduka, lagi marah, iya, karena PSSI keluarkan statement yang berbeda, tidak mau bertanggung jawab, netizen gimana sampai Presiden Jokowi turun tangan, kok dia mendadak pusing seperti itu? Karena kan dia nggak ada hubungannya sama sekali dengan kasus ini, ya kan? Jadi sebenarnya posting seperti itu harusnya tidak dilakukan. Kalau dia mundur tanpa posting pun dia setiap saat bisa mundur. Jadi seolah-olah dia dianggap mendukung ketum. Seolah-olah begitu. Ya, padahal tujuan dia tidak itu. Tujuan dia juga kita tidak tahu apakah ketumnya dimundurkan atau mundur. Iya, nggak bisa dimundurkan. Nggak bisa. Kalau statuta dimundurkan itu intervensi. Tapi kalau kena hukum boleh dong. Karena kena hukum maksudnya? Ya, kan ini kan ada hukum, kan berjalan juga kan kalau kasusnya di polisi segala macam. Kalau seandainya dari sisi hukum Indonesia dia kena, itu bisa. Tapi tetap tidak bisa dimundurkan oleh keputusan apapun. Sekarang tim pencari fakta Kanjuruhan itu kan sudah selesai. Sudah membuat rekomendasi. Tujuan mereka kan mereka dibentuk oleh Presiden untuk mencari fakta. Apa sih yang benar terjadi sampai 100 lebih korban jiwa jatuh, ya kan? Seharusnya itu nggak boleh. Satu aja udah kebanyakan. Apalagi 100 lebih. Nah, menurut tim ini kan mereka sudah mendapatkan kesimpulan-kesimpulan. Mereka kasih ke PSSI, mereka kasih pemerintah, kasih ke polisi untuk hanya mereka kan bisa merekomendasi. Ya, rekomendasi. Ya, mereka dari tidak punya wewenang. Etika dan moral ya. Mereka tidak punya wewenang untuk memaksa menjalankan itu. Betul. Dan itu sekarang ini lebih kepada himbauan ya. Himbauan. Dan sekarang kita lihat yang diimbaukan oleh tim pencari fakta itu, dan gue sih yakin dengan integritas tim pencari fakta ya. Mereka nggak punya kepentingan, mereka menyusun masalah-masalah yang terjadi, which is good, nggak ada masalah dengan itu.
Tapi next step-nya apa? Solusinya apa? Kan belum ada solusi, ya kan? Belum ada, dan ini sekarang lagi banyak diskusi dengan supporter, dengan apa, agar tidak terulang lagi. Sepak bola itu diciptakan untuk menyatukan, bukan untuk memakan korban jiwa. Betul. Untuk menghibur sebenarnya. Iya, untuk entertainment. Tapi ini pelajaran juga ya, Coach, bahwa kita belajar untuk menghargai kekalahan. Iya, betul. Ya itu pelajaran the lesson sportivitas, ya. Sportivitas. Kan? Kalau lo nggak boleh kalah ya jangan main lah. Dan yang gue bilang di Al Jazeera, kalau gue itu paling nggak suka menunjuk-nunjuk ya, karena itu udah lewat kan. Ya. Gue bilang semua itu ada salahnya. Supporter ada, PSSI ada, Panpel ada, ya. Kepolisian juga kepolisian ada iya. juga. Semua itu ada salahnya. Sekarang biar korban jiwa itu meninggal dengan tidak sia-sia, dengan tidak terjadi lagi, kita harus mencari solusi. Nah, salah satu itu yang penting ya. Iya, yang salah satu yang gue ungkapkan pada saat interview dengan Al Jazeera dengan media luar lainnya, gue bilang stadion itu tidak sesuai dengan standar FIFA. Begitu gampang penonton masuk, kan gue melihat di video. Iya. Masuk ke dalam lapangan. Masuk ke dalam lapangan. Dan bahkan gue baca statement, Aremania bilang, itu tradisi kita. Kan nggak boleh seperti itu. Ranah supporter itu nggak ada cerita di lapangan. Iya. Ranah supporter itu di tribun. Di lapangan itu ranah pemain. Bagaimana pemain lawan merasa tenang, nyaman kalau mereka tahu bahwa supporternya setiap saat bisa masuk lapangan. Iya kan? Nah, jadi banyak, kalau mencari kesalahan, banyak sekali kesalahan yang harus kita perbaikin. Cuman sekarang yang penting adalah kita perbaiki. Salah satu ya tribun, standar tribun. Pada saat tribun itu dibikin standar kayak di Eropa, nggak ada penonton lagi bisa masuk. Penonton nggak masuk, nggak terjadi kerusuhan, nggak terjadi tear gas, tapi polisi tetap ya banyak salahnya juga. Jadi semua salah. Ya. Sekarang makanya kita nggak mau bahas yang salah, itu tugas yang berwenang, which is polisi udah memanggil saksi, tersangka, whatever lah. Itu tugas polisi, bukan kita. Sekarang kita mending brainstorming sebagai pengamat bola, melihat solusinya itu seperti apa. Itu jauh lebih penting biar termasuk tidak terjadi korban lagi. Termasuk yang lucu, bro. Ya, gue lihat Twitter, gue dapat DM banyak banget, WA banyak banget. Nama Koci dan nama gue diminta untuk step up. Ini lihat, ini mungkin ada salah satu aja. Gue juga banyak banget. Itu ratusan orang juga minta gue untuk gabung di sini. Gue diminta untuk mimpin PSSI ya. Wakil gue Koci, Ratu Trisha, exco-nya, Atta Lintar. Ini yang paling banyak masuk ya. Raffi Ahmad. Handuk Bung, lo tau siapa? Bung Towel ya. Ya, handuk Bung, Towel bahasa Indonesianya. Bungkus, Kurniawan dan ya ada berapa nama. Saya bilang, saya tuh jarang terlalu nanggapin Twitter ya. Ini gue bercanda kemarin. Yang bener lu ngusulin gue. Gue cuma yang bener. Itu masuk jadi berita. Emang kembali lagi. Siapapun yang jadi ketumnya, kalau infrastruktur administrasi tidak berubah, infrastruktur pembinaan tidak ada atau apa, itu kalau menurut kita gue, bro, nggak akan kemana-mana. Siapapun yang akan jadi ketum, termasuk Pak Iwan Bule tetap bertahan, yang dia perbaikin harus yang masukan-masukan dari pengamat-pengamat, termasuk dari lo perbaikin infrastruktur, ya kan review stadion-stadion apakah sudah memenuhi, ya jadi itu mengetatkan bahwa Panpel harus ikut aturan, compliance, ya kan, sosialisasi kepada aparat keamanan. Betul. Saya pikir itu kalau nggak sih nggak guna ya. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Siapapun yang mimpin kalau kayak begitu tuh, bro. Dan dulu kan kita lebih diguncangkan dengan match fixing segala macam ya. Itu kalau itu bisa kita protect lah ya. Itu sebenarnya semua bisa atau nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dikurangin. Kalau kita bisa bekerja atau bertindak lebih profesional lagi, dan itu dimulai dengan sistem yang benar. Betul. Ini contoh paling bagus ya, kalau kita bicara di bidang lain ya, itu kan di kantor-kantor kota besar itu kan ada namanya kantor yang ngurusin KTP dan lain-lainnya, dan kita tahu semua dulu kan banyak calo, ya kan, dan beberapa gubernur langsung menerapkan online. Pada saat itu namanya solusi. Iya, pada saat online diterapkan, calo-calonya udah
Ya. Nggak bisa. Dan, minimal berkurang ya, jauh. dan orang yang ke kecamatan untuk ngurusin KTP itu akan lebih nyaman. Ya. Nah, hal kayak gitu ini juga harus diterapkan untuk mengurangin mafia-mafia. Bisa banget. Ya. Bisa banget, dan pemerintah pun juga harus mendukung. Betul. Gimana caranya pemerintah mendukung? Oke, berapa BUMN sekarang yang mendukung sepak bola? Nggak banyak. Nggak banyak BUMN yang mendukung. Ya, ini kan sekarang BRI ya. Iya. BRI terus apa? Nggak banyak lagi kan. Nah, pemerintah harus bisa, ujungnya kan semua duit. Iya. Ya kan? Karena mereka butuh dana untuk bisa mengelola. Nah, kalau lebih banyak lagi perusahaan BUMN masuk ke sepak bola, jika sepak bola dikelola dengan benar, duitnya lebih banyak. Tidak hanya untuk gaji, tapi juga untuk pembinaan dari usia 6 tahun sampai 17 tahun. Ini kan kedepannya semua lebih keren. Jadi, semua pihak pun harus bekerja sama. Tidak hanya menunjuk, ya ini salah, itu salah, ini salah. Nggak ada gunanya. Termasuk TV ya, bro? Karena bagaimanapun TV. Kalau kita lihat ya, kita pernah membahas kenapa Liga Italia mundur, kenapa Liga Inggris naik, itu karena adalah peran TV tayangnya kapan. Iya. Ya kan, tayangnya kapan. Maju Inggris kenapa? Karena dia maju jamnya sehingga di Asia dia menjadi prime time. Iya. Betapa besarnya kan untuk datangkan revenue dan sebagainya. TV ini juga zaman sekarang, gue kasih contoh aja ya. Ransnya Raffi, itu sebelum main di Liga, mereka pernah main friendly. Oke? Mereka main friendly itu disiarkan oleh YouTube. Pay per view. Ya. Jadi mau nonton Rans di YouTube harus bayar. Mungkin harganya nggak mahal lah. 5-10 ribu mungkin 15, I don't know. Cuman nggak mahal. Itu yang nonton 40 ribu loh. Udah 40 ribu kali 5 ribu. 200 juta. Ya, let's say 5 ribu. Dalam arti yang gue ingin sampaikan adalah, itu gue juga pernah bilang di video gue. Jangan sampai PSSI itu di fait accompli dengan TV. Ya. TV itu hanya medium. Banyak medium lain. Banyak platform. Banyak platform lain. For your info nih ya, biar tahu. Saya pernah bertemu dengan Pak Lukita di Root Lip. Dan gue pun disebut-sebut suruh megang lip juga nih, bro. Gue pernah ketemu dia dan saya pernah mengusulkan bahwa, Pak, kita bikin pay-per-view aja, Pak. Dulu gue ngincer minimal Liga 2 ya. Kita pakai pay-per-view. Ya kita mendidik penonton, ya kan? Iya. Waktu itu kan zaman COVID, bro. Di stadion orang nggak boleh masuk, ya kan? Iya. Jadi menurut saya gitu. Ya, I mean, jangan sepak bola kita itu disandera dengan hal-hal seperti itu. Karena pilihan itu udah banyak. Zaman sekarang itu begitu maju, manfaatkan teknologi. Dan untuk gue sih lucu, PSSI nggak punya sponsor. Come on. Iya kan? Nggak ada sponsor. Ya, Mills doang yang sponsorin dia. Kan yang lain nggak ada. Sementara di Belanda ada Nationale Nederlanden, di Jerman ada Mercedes atau apa. Ini kan income. Ini timnas itu harus punya sponsor. Ya, memerlukan prestasi dong. Kalau prestasinya bagus, sponsor pasti masuk. Sponsornya kan jarang, cuma nasionalisme, bro. That's why kedepannya itu banyak yang harus dibenahi. Bukan hanya ganti ketum. Oke. Coach, terakhir. Ya. Kalau ditawarin jadi ketum PSSI, oke? Banyak yang usul. Tergantung situlah. Tergantung gua. Banyak banget tergantungnya. Oke, pokoknya kita berharap. Terima kasih yang udah menyebut Koci ya untuk masuk. Tapi saya cuma ngomong ya, masuk banyak banget tuh pandit-pandit masuk. Itu kita tuh udah bagiannya masing-masing lah. Ada yang jagonya ngomong, ya kan? Ada yang jagonya ngatur organisasi, iya, betul. Ya kan? Ada jadi ada porsinya masing-masing. Dan menurut gue sih nggak harus juga. Kalau lo jago manajemen segala macam nggak harus juga bahwa yang mimpin TPRI lagi. Amin amin. Yang mimpin ya karena dihubung-hubungin juga gitu. Karena kan menyangkut broadcasting right. Yang harus mimpin bola harus ngerti bola banget enggak juga. Saya ingat banget ya, Olimpiade. Untung pertama kali adalah Olimpiade Los Angeles tahun 84. Waktu itu adalah CEO Olimpiadanya adalah Peter Ueberroth, seorang bisnismen murni. Ya, dan untuk pertama kalinya Olimpiade untung. Jadi saya pikir it's about manajemen, betul? Ya, betul. Setuju. Ya, syukur-syukur. Salah satu yang harus diperbaiki memang manajemen. Manajemen lah. Cuman banyak yang harus diperbaiki. Iya, bukan orang yang ngoceh doang atau ngomong doang. Kita pandit-pandit aja ya, bro. Setuju. Lo
kalau gue masuk PSSI, siapa yang kritik PSSI? Nggak ada kan? Jadi mending gue di luar aja. Jasanya bubar. Oke, kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye.